Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini gue lagi ada di tempat sahabat, saudara, teman satu perjuangan, apalah semua lah. Bang Acel. Nah, ini dia. Ini guru gue juga yang ngajarin gue banyak ilmu tentang dunia YouTube, terutama di 2014 ya. Pertama kali event kita, lo bikin YouTube di event di break. Yeah. Di break. Nah, dari situ gue mulai tuh bang kepacu untuk bikin YouTube, tapi baru terrealisasi sekarang. Nah, coba lo kenalin diri lo. Oke, halo, gue Acul. Salah satu member BCC dulu, walaupun nggak aktif. Member yang hilang-hilang. Gue hobier aja sih, hobier reptil aja. Dia penghobi reptil. Nah sekarang gue kesini tujuannya selain silaturahmi, gue mau lihat aktivitas dia dengan reptil barunya tentunya. Oke bang, nih lu mau ngelakuin apa nih sekarang nih? Sekarang gue sih lagi tadi habis ini beresin tikus. Jadi tikus ini gue buat pakan reptil gue ya. Oh jadi buat lo pakan sendiri ya, nggak perlu beli ya? Udah pada ini tuh, udah Nah, salah satu strategi juga buat melihara reptil yaitu ternakin sendiri tikusnya. Jadi kita nggak beli. Jadi beli pakan karena pakan gua ngalamin sendiri sih waktu ketika gua masih pelihara savana monitor. Terus gua ngebreeding afrop waktu itu. Baby-babynya itu kan mesti makan kan mencit-mencit kayak gini tuh. Satu carinya susah, yang kedua mahal. Benar. Itu dia. Memang harus sih kalau kita pelihara hewan predator khususnya reptil ya harus benar kata Bang Acul, lu harus stok pakan kayak begini jadi lu nggak kerepotan sendiri lah. Kecuali punya duit banyak lu bisa langsung beli. Karena baby kan makannya banyak banget ya. Iya pasti. Banyak banget. Kecuali udah gede bisa ayam, bisa kelinci, apa aja lah kita bisa selingin. Tapi kalau untuk baby agak berat memang. Nah, gue kan sempat berhenti tuh melihara reptil, merit berhenti, ya kan. Sekarang udah mulai ngeliat orang-orang melihara reptil, gue jadi bangkit lagi jual ke darah dingin lu tuh bangkit lagi tuh. Darah dingin lu bangkit lagi ya. Karena dulu sempat punya banyak terus gue jual-jualin. Nah, dulu piaraan lu apa aja sih bang? Gue lebih suka karena gue dulu kan awal tuh baru suka reptil tuh sama ular takut gue. Sama ular lu takut ya? Jadi gue melihara iguana dulu. Lama-lama berkembang nih, nanti semua pencinta reptil juga pasti dari awal tuh yang mudah dulu tuh gecko. Lanjut naik tingkat nih, naik kelas iguana. Naik lagi itu monitor. Itu yang suka di lizard atau di monitor. Tapi gue agak nggak setuju ketika dulu yang waktu kita masih berkomunitas kan banyak statement kayak gini. Sebelum BP booming ya, ular yang paling gampang untuk newbie dipiara apa sih? Dulu kan gue sempat tanya tuh ke senior disebut retik. Dan gua pertama kali gua coba piara kretik bang dari ukuran 0,5 meter. Dan lo tau apa? 6 bulan kemudian itu 3 meter. Gue bingung tempatnya di mana. Jadi gua ngambil kesimpulan bahwa kretik tuh bukan buat pemula. Pokoknya sesuatu yang besar. Kalau di reptil tuh sesuatu yang besar bukan buat pemula. Apapun itu, walaupun dia gampang makannya atau apa. Kan harganya murah kan? Murah. Jawab paling cuma ada yang 100.000. Tapi bisa segede gitu kan. Terus pemeliharaannya juga kalau kurang cukup ilmu juga ribet juga karena kebanyakan makan mati, kekurangan makan mati, stresnya gampang gitu. Nah dulu gua gitu tuh bertahap dari yang pemula lama-lama ke ular juga. Apa boa? Katanya lu takut. Iya, kok bisa? Itulah itulah dunia hobi. Gua kirain lu mengalami mimpi dulu. Enggak. Dan gua tetap takut walaupun gua miara. Tetap takut. Nah, terus yang handle itu gua. Dan itu reptil itu kan adrenalin. Gua nggak bisa bayangin. Adrenalin kan. Gua pegang pertama kali tuh gua gini kan deg-degan. Dan gua nggak tahu ilmunya. Digigit lah tuh buah kecil gua. Gua kira beracun kan.
gue gini-giniin, gue cari ilmunya dia, ternyata nggak beracun. Nah itu lama-lama kan, wah gue lama-lama cinta ya. Simple kan miaranya ya, tapi kan dan nggak begitu gede. Di Indonesia pikiran orang tentang ular kan masih masih tabu lah, gimana tabu. Pokoknya ular bahaya lah gitu. Iya. Nah, Tegu, Safmon, Black Throat, Nail Monitor, wah semuanya gue beli dulu sampai kalap ya. Kalap kamar gue dulu. Nah, Kalap apa lapak mata tuh? Semua gua sampai nggak jajan buat beli reptil dulu. Beli tikusnya di Babe kan. Oh iya, di Babe. Barito tuh. Sama gue juga dulu beli di situ. Nah, kalau gue nggak tahu beli. Sekarang sih udah mulai santai buat hobi aja, buat ngilangin stres. Buat punya aktivitas. Gue mau ngasih makan dulu ya. Oke. Gue nggak bantu nih Bang, gue nonton aja. Lu mau cobain nggak? Nih. Dia makannya biasa 2 atau 1? Coba aja dulu 1. Kan dia belum makan sama sekali. Gue ngasih makan Tegu guys. Licin. Wah, awas. Licin. Ini kakak namanya siapa kakak? Kakak? Dera sama Benji. Ini Dera, ini Benji, ini anaknya Bang Acul guys. Ini anak gua. Ini anak saudara gua. Oh salah ya? Oh ini anaknya Benji. Iya. Ini yang gua kasih makan yang mana gua? Ini yang emailnya. Banget dia. Wow. Kabur. Mas bensin Mas. Oh dia rada sadis. Lu mainin aja dulu. Ya lu mainin. Tapi Agus lu dulu pernah piara nggak Bang? Pernah. Dia memang karakternya kayak gini Bang ya. Jangan mundur. Nah ini female tegu gua. Ini female tegunya. Namanya Pugi. Oh namanya Pugi. Ya. Nah ini dia sadis nih. Ini kalau jarang-jarang tegu female kayak dia. Oh gitu. Pertama dia warnanya nggak coklat. Kebanyakan female red tegu itu kalau udah gede coklat. Dia rada merah nih. Nah tadi kan gue compare kan sama si jantannya kan ya. Memang warnanya agak sedikit beda sih gue lihat. Ya jantan gue tuh termasuk retegu yang bagus warna merahnya. Cuma karena lagi gagal shading nih, dua-duanya lagi gagal shading, jadi warnanya nggak keluar banget, masih banyak kulit ini. Ini siapa namanya tadi Bang? Puhi, cowoknya Pupu. Itu inspirasi nama dari mana? Ini anak-anak yang namanya. Oh anak-anak yang namanya. Ini kalau dipegang aman kan? Kalau di dunia reptil mah nggak ada yang namanya aman, iya kan sih, Mas Bro. Iya. Tergantung kita aja gimana. Kita sambil megang kali ya, Iya, biar seru. Gua ambil jantannya kali ya. Iya boleh. Sambil duduk. Aduh, udah kecil lagi. Gelap gua. Thank you guys. Gue suka banget nih sama warna ini. Siapa Bang namanya Bang? Pupu. Susah banget namanya. Nama kucingnya anak-anak dulu, tapi udah nggak ada kucingnya. Jadi ini disangkain kucing. Alright. Wah ini dia nih, si galak. Nah, lu masih inget ya cara megangnya? Masih ingat gue. Nah, dulu kan lu sempat piara black and white ya, lu coba untuk dan segala macam. Waduh agak gitu. Gue males karena dia udah kill nih. Nggak apa-apa lah. Kecil tapi kan kesayangan. Padahal udah gue rendam. Nah itu senjatanya dia tuh, tadi muter. Oh, muter. Dia troll kayak buaya. Kayak buaya. Nah, lu kan dulu sempat miara BW ya? BW sepasang lu piara. Terus yang lu bilang tadi lu jual ke orang Badung dan ternyata jadi di sana. Nah, yang gue mau tanyain Bang, kenapa lu jadi pengen piara tegu lagi gitu dan naik kelas dari BW ke red?
pertama budgetnya ada. Iya sih, Terus bener sih. Budgetnya Gua ada. seneng nyoba-nyoba. Seneng Semua kan dulu, bereksperimen ya. semua kan dulu gue beli tuh. Sampai black throat gue beli. Gue juga nggak tahu maksud nyaranya gimana. Belajar lagi. Nah dulu pas lo beli yang macam-macam itu tujuan lo apa sebenarnya? Edik bro. Oh iya sih, gue juga. Kalau dulu sama lah semua hobi pasti ya. Mainan, lu pasti edik tuh beli mainan. Nah ini juga gini, ini aja gue tahan-tahan gitu kan, gue nggak beli-beli lagi. Sebenarnya ada hasil pengen beli ya? Iya, banyak. Nah naik ke red tuh karena gue belum pernah nyobain piara red tegu ya. Nah gue mau nyobain aja nih dulu. Gue beli segini gini. Ini dulu lu beli berapa nih bang waktu baby? Baby 2.500.000. 2,5 juta. Kalau sekarang kisaran udah Kemarin ini ditawar Juve 6. 6. Oh berarti Gue nggak lepas karena gue nggak mau miara apa? Gak mau ulang lagi miaranya. Mau mulai dari nol lagi ya. Dan ini termasuk red yang bagus Iya, warnanya. iya. Gue dari tadi gue perhatiin, gue lihat ini bagus. Ini gagal aja shadingnya belum shading. Baru tadi gue mau bilang sama lo, kalau lo bosen ya hubungin gue. Ini belum setahun. Ini belum Umurnya, setahun. ini udah setahun. Dia proses pertumbuhannya dari lo beli lo yang lo bilang segini itu sampai segini nih setahun. Ini tuh belum setahun bro. Belum setahun. Belum. Tegu tuh dari baby ke Juve cepet. Tapi Juve ke dewasa tuh agak lama ya. Kayak semacam apa ya? Gue lupa. Hampir semua ini sama sih kayak kalau kata gua. Tegu, Safmon gitu. Iya sih. Ke Juve-nya cepat, kan dia makannya banyak. Itu. Nah gue niat emang gue bikin vlog keseharian mereka nih dari gue baru beli sampai ntar mungkin bisa breed atau gue jual atau gimana gitu. Lu Gue jual? ada YouTube channelnya juga. Gue bikin YouTube channelnya. YouTube channel lu sebutin bang. Di Lims Reptil, LYMS Reptiles. Nanti gua taruh di deskripsi, jangan lupa lu subscribe. Lu lihat gimana caranya Bang Acul itu melihara tegu dengan apiknya sampai ini yang gue mau tanyain, semua tegu itu dari ukuran baby sampai segini memang semuanya secepat itu. Oh gitu. Ke Juve cepet. Kecuali yang Kolombia ya, Kolombia kan nggak bisa gede tuh. Oh iya. Ini Kalau Argentin. Kolombia itu yang gold tegu bukan? Gold Tegu, BW Tegu ada. BW tegu juga ada Ada yang Kolombia dari juga. Kolombia, gue juga pernah miara BW sama Gold. Cuma itu bukan buat Tapi BW ada yang gede. Tegu itu kan bukan buat pemula ya, ibaratnya menengah. Nah kalau yang Kolombia itu lebih bukan buat lebih ke atas lagi karena ribet. Lebih galak sama lebih ribet miaranya. Kalau yang nggak biasa bisa mati. Gitu. Nah ini untuk perawatannya sendiri sehari-hari itu yang harus dilakuin buat para pencinta tegu khususnya, apalagi buat pemula itu apa sih bang? Dari baby ya, kita ngomongin perawatan dari baby ya. Kalau baby sih yang penting itu buat hampir semua kadal ya. Jadi tegu ini bukan biawak nih. Lizard ya? Lizard termasuk kadal. Nah dia yang penting itu ada kalsium. Makanan baby itu jangkrik sama kalsium. Karena kalau nggak dikasih kalsium dia bisa MBD kan. MBD itu. Nah gue sempat lihat di YouTube lo itu pembahasan itu ada. Iya MBD itu nanti lumpuh dia kakinya. Entah bentuknya tidak normal lah apa gitu, ada bentuk yang tidak simetris. Karena dia kekurangan kalsium, namanya makan jangkrik doang kan nggak sempurna tuh ininya. Nah kalau yang lebih bagusnya itu kalau tegu dia makannya whole prey. Whole prey itu apa? Whole prey itu kayak mencit nih. Nah dia satu badan nggak dipotong. Jadi dia dapat daging, dapat kulit, ada bulu, darah, tulang semua. Namanya whole prey. Nah itu namanya whole prey. Gue baru tahu tuh guys. Ternyata banyak tinggalan juga gue di. Gue juga baru belajar lagi. Gue udah lagi gue lagi ngomong dia sih. Nah kalau yang di Lims Reptil itu gue bukan buat pelihara expert ya. Yang di YouTube lo itu? Di YouTube gue itu bukan buat pelihara expert, tapi gimana gue belajar buat miara mereka. Jadi sekalian gue bikin vlog, sekalian gue juga belajar kayak buat makanan, buat
kesehariannya gitu. Ya, syukur-syukur bisa ngebantu ke newbie-newbie yang lain, mengedukasi lah ya. Nah, kalau untuk baby itu penjemurannya biasanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Bagusnya sih Bagus, yang paling bagus gitu. pagi ya, jam 9-an gitu. Kalau makanya banyak juga kemarin tegu yang mati dijemur kekeringan. Nah itu sebaiknya kalau jemur kan kita harus cek ya. Kalau dia udah wah kisruh, udah itu berarti udah selesai lah. Oh, kalau dia udah nggak gelisah, nggak nyaman, berarti udah cukup ya. Jepit paling. Nah, terus selain penjemuran, Bang, kalsium tadi, apalagi? apa ya? Kalau baby sih paling penting kalsium aja, makanan. Kalsium sama makanan. Nah, kalau untuk udah seukuran gini nih, perawatannya lebih sulit lagi kah atau lebih mudah jatuhnya? Kalau yang gua alamin sih ya, Yang alami pribadi. makan lebih gampang semua. Karena dia makan apa aja kan? Tong sampah lah, ibu. Tapi nggak makan perutnya nih. Nggak makan teman kan tapi kan? Enggak. Nggak tahu ya kalau dia nih. Oh, kali. Karena ini betinanya nih nggak jelas nih. Mungkin kalau ada yang lebih kecil bisa disikat kali. Nggak tahu, gua belum pernah ngeliat. Cuma ini si betina gua aneh dari semua betina yang ada mungkin ya. Pertama dia ininya gede nih jausnya. Jaus ini kan kebanyakan di cowok. Oh gitu. Ini nih. Ini cadangan makanan mereka nih. Oh, di sini dia nyimpen. Di Kalau sini online kan sama di punduk ya? di sini. Ekor ya. Pangkal ekor. Tapi di sexing dia cewek nih. Oh, cewek. Cuma galaknya. Lihat kan buntutnya nih. Ini abis digigitin. Waduh. Sayang banget. Digigitin. Udah putus. Nah, gitu. Nah, dengan karakter kayak gini, niat lo kan untuk breeding. Terus gimana cara penanganan lo? Nah, karena umurnya, terus dia belum siap juga buat breed, jadi dia buat Ini atan seumuran aja. dia berdua? Enggak, ini lebih tua ini. Lebih tua ini. Lebih tua female-nya. Ya mungkin dia agresif karena dia ngerasa lebih tua kali ini kan makin lagi. Terus kalau yang tegu dewasa tuh paling sulit adalah shading nih kayak gini kan. Shadingnya tuh nggak jelas, nggak segampang baby atau juve. Oh gitu. Dia lebih sulit. Ini aja gue gagal nih. Kalau di YouTube gue tuh sampai part 3 tuh gagal shading ada videonya. Part 1, part 2, part 3. Ini aja belum selesai juga. Iya nih, gue lihat masih ada yang gagal shading. Setahu gua kan ya dulu ya, waktu gua masih main lizard dan varanusan, biasa mereka gagal shading itu akibat kekeringan, itu benar gak sih? Banyak, ada yang kekeringan, ada juga kelembapan. Oh, jadi gitu. harus pas. Nah, kebetulan karena setup tempat gua begini nggak cocok, nggak kena sinar matahari langsung gua pakai lampu di kandang. Oh, pakai lampu di kandang. Mungkin kebutuhan lampunya atau panasnya tuh kurang buat mereka. Gitu. Masukin haiku kali, Bang. Apa tuh? Kompor. Biar lebih Tapi panas. ya kita usaha aja dulu. Tapi gue doain lah, gue juga pengen ngelihat dia berdua menghasilkan keturunan di vlog lo. Wih, amin. Kira-kira dia cukup umur untuk breeding itu berapa tahun sih, Bang? Tegu, Bang? 2 sampai 2,5. Cepet ya? 2,5 tahun. Ya kan termasuk cepet ya? Termasuk cepet. Ulah termasuk salah satu orang yang gak sabar. Oh. Kalau biawak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Gua belum pernah ngebreed. Gua rasa biawak lebih lama. Maksudnya Karena 3 ukurannya tahun juga, sampai 4 tahun gitu baru siap breed mungkin ya. Gua juga nggak tahu. Gue jadi pengen ngangkat tegu jadi ini. Kalau tegu tuh kan, kalau yang gue baca-baca ya termasuk kadal kedua yang pinter lah. Reptil berkaki yang pertama kan Varanus salvator tuh. Dia pinter tuh kan, bisa keluar kandang. Dia ini kan banyak yang kalau di lizard dia. Dia ada yang udah bisa diajarin ke toilet sendiri. Oh gitu. Nah ini kalau gue lepas, pintu gue tutup, dia naikin badannya, pintunya didorong. Oh gitu, jadi dia punya Didorong. ketika tingkat IQ yang lebih dibandingkan lizard lain ya. Iya, dan dia ingat besoknya gitu juga. Gitu. Berarti lu jangan contohin yang negatif, Bang. Iya. Nanti dicontohin sama dia. Oke guys, cukup
seru sih gue bincang-bincang sama Bang Acul tentang tegunya dia, dan gue suka banget nih sama si siapa ini Bang namanya Bang? Puku, Puku. Ini siapa? Uhi. Wih, nah, kayaknya gue ada rencana untuk piara tegu deh. Nanti gue minta ilmu. Oh ya Bang, selain lu hobi ini, lu punya usaha lain gak sih? Di luar reptil apa? Di luar reptil. Oh. Tahu gue lu seorang yang desain grafis atau apa. Gue visual artist sih, jadi gue Silakan lu promoin. serius loh. Nggak apa-apa. Ini dunia reptil kan? Nggak apa-apa. Tuh, kita promo nggak apa-apa. Gitu. Kita promo aja. Gue juga seorang freelancer, graphic designer. Gue juga seorang visual artist. Jadi gue menggambar. Kerjaan gue menggambar, terus disponsorin nama produk. Jadi kalau ada yang butuh-butuh kayak logo, company profile atau ilustrasi, bisa kontak gue lah. Bisa kontak Bang Acul, nanti gue taruh di deskripsinya. Dan thank you Bang buat ilmu tegu yang lo kasih ke gua. Oke. Mudah-mudahan bisa gua aplikasikan dengan nanti gua beli tegu, tegu. Harga tegu baby sekarang berapa sih? 2 BW itu Enggak, yang red. Yang red 2,5-an. 2,5. 2,5-an. Tapi udah di US tuh udah muncul mob baru loh Bang. Banyak tegu sekarang. Albino red. Tapi lebih Albino, kayak super red. Ada lebih ke bunga gitu. Banyak banget. Banget. Ada apa lagi ya? Itu kalau masuk ke sini berapa harganya itu? Satu lagi nih info buat teman-teman yang suka tegu di Florida itu Amerika udah di banned tegu, iguana, terus reptil beracun itu udah nggak boleh di sono. Nggak boleh keluar dari negaranya. Nggak boleh dibeli, nggak boleh dijual. Tetap kalau dipiara harus sampai mati, nggak boleh di breed. Oke. Gitu. Itu Karena itu di sana. Nah ini salah satunya, di sana itu banyak orang yang bosen dilepas. Oh iya. Di alam. Terus misalnya lagi jemur, kabur. Akhirnya mereka nih banyak banget di sana populasinya. Yang kayak ini aja, kayak Burmese Python gitu kan. Ketika Dulu. sidak mereka nggak punya suara lengkap ya main lepas-lepas aja. Tiba-tiba di sana ada Burmese albino WC apa segala macam, dan di sana diterapin setahun sekali itu berburu indukan-indukan kan. Iya. Dan Nah, itu ini kenapa dianggap bahaya Bang di sana Bang? pertama tegu itu makan apa aja. Nah. Di sana dia ngebunuhin populasi hewan asli Florida. Endemik. Telur-telur buaya, makanin burung-burung, semua habis sama dia. Jadi diburu nih sebenarnya di sana. Udah nggak boleh lagi. Peternak-peternak sana pada pusing. Tapi untuk diekspor udah nggak boleh juga. Nggak boleh jual beli pokoknya di Florida. Udah. Khusus Florida ya. Khusus yang Florida. Gue tahu. Oke Bang, thank you Oke. buat semua informasinya tentang tegu lengkap semua. Doain supaya gue bisa beli kayak tegu juga, biar kita bisa sharing-sharing. Gua Firman Ugamas. Kalau lu suka video ini, tinggal lu like, lu komen, lu share, dan lu subscribe. Pesan-pesannya Bang buat anak-anak bukan ini bisa anak-anak baru yang mau coba pelihara reptil apapun itu, apa yang harus dilakuin? Pertama, kalau lu mau miara reptil, pelajarin dulu. Observasi. Pelajarin dulu sistem meliharanya. Tuh, sakit banget. Jadi pelajarin dulu sistem meliharanya, terus apa lagi ya? Kandang Sedia dulu. Biasa kan beli dulu baru kandang kan? Iya, kandang siapin dulu, terus pikirin. Maksud gua lu browsing dulu, nih gedenya segede apa nih? Iya. Kadal kan. Untuk tegu aja tuh paling bagus 3-4 kali badannya lah Kandangnya. Jadi lu pikirin dulu tuh gede kandangnya. Berarti observasi itu penting. Udah itu aja sih. Jadi gitu guys, lo ingat tuh pesan-pesannya Bang Acul. Kalau untuk kalian mau pelihara, kalian observasi dulu, dan ingat, lu beli kandang dulu baru lu beli hewannya. Jangan sampai lu beli hewannya baru kandangnya, yang ada lu kerepotan. Oke, gue Firman Ugama dan Acul. kita berdua izin pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.